Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran gramatikal bahasa Arab. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Happy Eka Ayusa Putri, dan yang kedua saya sendiri, Salsabila Eskia Syaifuddin. Media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran merupakan sarana atau alat bantu pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran. Media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran bahasa asing, termasuk untuk pembelajaran bahasa Arab. Telah banyak pembuktian keefektivitasan penggunaan media dalam pembelajaran bahasa asing. Media pembelajaran merupakan salah satu penunjang positif dalam proses pembelajaran di kelas. Pemanfaatan media pembelajaran dapat merubah kondisi belajar dalam kelas menjadi lebih menarik, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih menyenangkan dan materi dapat diserap lebih maksimal. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Dalam memilih media pembelajaran bahasa Arab, sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan dengan tujuan pengajaran. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Tersedia waktu untuk menggunakannya sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Keterampilan guru dalam menggunakannya, kemudahan dalam memperoleh media sesuai dengan taraf berpikir siswa. Peranan media terhadap pembelajaran bahasa Arab. Peranan media dalam pembelajaran antara lain. Yang pertama, memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Dengan media, anak-anak bisa merasakan langsung penjelasan materi yang sedang disampaikan guru, baik di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya, ekonomis. Dengan adanya media pembelajaran, menjadi lebih singkat dan cepat daripada tanpa menggunakan media, sehingga pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya, peningkatan perhatian peserta didik terhadap pelajaran, yang mana menjadikan siswa lebih dekat dengan materi yang sedang dibahas di kelas. Selanjutnya, membuat peserta didik lebih siap belajar. Peserta didik akan mendapatkan secara langsung situasi pembelajaran yang aktif dan efektif sehingga mampu membuahkan hasil yang lebih baik dan membekas pada diri siswa. Mengikut sertakan banyak panca indera dalam proses pembelajaran. Semakin banyak panca indera yang terlibat, maka diharapkan hasil juga lebih baik. Meminimalisir perbedaan persepsi antara guru dan siswa. Dengan adanya media pembelajaran, perbedaan persepsi antara guru dan siswa bisa dihindari. Selanjutnya, menambah kontribusi positif peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar. Sebab peserta didik dapat mengembangkan kemampuan dalam berpikir dan menganalisa. Selanjutnya, membantu menyelesaikan perbedaan kemampuan antar peserta didik. Dengan adanya media pembelajaran, perbedaan kemampuan bisa diminimalisir. Gramatikal. Pengertian gramatikal yaitu ilmu yang membahas asal-usul, penyesuaian kalimat dan kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah i'rab. Harokat terakhir sebuah kata dalam suatu susunan kalimat. Ilmu ini dapat kita sebut juga ilmu nahwu. Media gramatikal.
dibagi menjadi 3. Yang pertama, media spinning wheel. Media spinning wheel menjadi sebuah media pembelajaran yang menjembatani dan memfasilitasi peserta dalam memecahkan sebuah persoalan dengan cara pengerjaan soal-soal latihan yang berhubungan dengan materi kuwait nahwu. Soal-soal latihan yang dirangkai dalam bentuk seperti roda dan dapat diputar menjadi spinning wheel merupakan media permainan yang memiliki kelebihan sangat menantang. Dapat mendorong peserta didik untuk menyelesaikan soal-soal latihan secara berkelanjutan. Kelebihan spinning wheel. Yang pertama, peserta didik dititikberatkan pada kegiatan belajar sehingga daya serap akan pengetahuan benar-benar dapat dipahami dan diserap dengan baik. Yang kedua, peserta didik dilatih untuk bisa bekerja sama. Ketiga, peserta didik dilatih memahami dalam menjawab soal-soal latihan, karena dengan hal itu minat belajar peserta didik akan menambah. Yang keempat, merupakan permainan dengan kelebihan dan bisa membuat menantang. Peserta banyak bermain yang kita tahu di media televisi. Jenis media ini sudah banyak orang tahu. Dapat dijadikan sebagai persiapan sebelum melakukan ujian pembelajaran yang bisa dipersiapkan sebaik atau semenarik mungkin. Kelemahan media spinning wheel. Untuk siswa yang enggan belajar atau belum terpacu semangat, maka dirasa media ini tidak dapat mencapai pembelajaran yang maksimal, baik dari segi materi maupun latihan soal. Selanjutnya, membutuhkan manajemen waktu yang pas. Yang selanjutnya yakni media permainan bahasa. Media permainan bahasa merupakan permainan dengan memanfaatkan media untuk mempermudah proses belajar mengajar. Peran dari media permainan bahasa yakni tidak kalah pentingnya dengan peran kompetensi guru yang memadai dalam proses belajar mengajar. Karena media permainan dapat memberikan peluang yang lebih dalam memperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. Kemudian tujuan dari peran media permainan yakni yang pertama memperoleh kegembiraan dan yang kedua memperoleh keterampilan bahasa. Selanjutnya yakni contoh permainan dari permainan bahasa bisa kita lihat sendiri ada 14. Selanjutnya yang ketiga yakni multimedia. Multimedia merupakan hubungan antara berbagai elemen gabungan pada waktu tertentu berupa teks, ilustrasi, animasi, atau motion video. Peran dari multimedia yakni sarana yang mempermudah proses belajar mengajar dengan menyajikan sebuah tampilan. Dan tujuan dari multimedia sendiri, yang pertama dapat menggantikan dan melengkapi tujuan, materi, metode, dan alat penilaian yang ada dalam proses belajar mengajar dalam sistem pembelajaran yang konvensional. Yang kedua, diharapkan akan mampu memberikan perubahan dalam suasana belajar sehingga dapat menimbulkan motivasi khususnya dalam mengikuti pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa. Selanjutnya, jenis multimedia. Ada 3. Yang pertama, interaktif. Yakni pengguna dapat mengontrol apa dan kapan elemen multimedia akan dikirimkan atau ditampilkan. Seperti pada contoh yang telah ditampilkan game multimedia pembelajaran atau website. Yang kedua yakni multimedia hiperaktif. Multimedia jenis ini mempunyai struktur dari elemen yang terkait dengan
yang terkait dengan pengguna yang dapat mengarahkannya. Contohnya, World Wide Web atau website, kemudian game online, dan yang terakhir linear. Pengguna hanya menjadi penonton dan menikmati produk multimedia yang disajikan. Contohnya televisi, film, majalah, atau koran. Selanjutnya, problematika gramatikal. Ada 3. Yang pertama, perbedaan pola jumlah dalam bahasa Arab dari pola jumlah yang dipelajari peserta didik dalam pembelajaran bahasa asing yang lainnya. Dan yang kedua, i'rab atau ciri-ciri i'rab yang tidak ditemui dalam bahasa-bahasa asing lainnya memberikan kesan sulit dalam memahami bahasa Arab. Dan yang terakhir, perbedaan susunan kalimat dengan bahasa lainnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.